الله أكبر الله أكبر. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada Bapak Haji Dr. Andes Harsono yang saya hormati selaku Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah, Bapak Ustadz Fadhil selaku Pembina Pemuda Masjid Al-Munawwarah yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bersama dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka silaturahmi sekaligus acara pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi setiap kebaikan yang kita lakukan bersama. Salawat teriring serta salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah tunggal kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran yang beliau bawalah kita bisa merasakan keteduhan dan ketenangan dalam menghadapi hidup. Dengan ajaran yang beliau bawalah, insya Allah kita bisa mengenyam bagaimana nikmatnya hidup dalam surga Allah. Semoga kita senantiasa termasuk daripada umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran yang beliau bawa, sehingga salawat serta salam tadi tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita bersama. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, hamba-hamba Allah yang berbahagia, acara yang akan kita lalui pada kesempatan sore hari ini tersusun sebagai berikut.
Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Laporan Ketua Pemuda Al-Munawwarah merupakan acara kita yang ketiga. Sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah merupakan acara yang keempat. Kelima adalah acara tausiah, penutup merupakan acara kita yang terakhir. Untuk menghemat waktu dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari acara ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Mas Akbar, waktu dan tempat kami berikan. Mas Akbar, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وأولاة أحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤتم له أجرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah sama-sama kita dengarkan. Semoga Allah berikan keberkahan atas kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Acara kita berikutnya adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah. Dalam hal ini akan disampaikan, maaf terbalik,
Yang ketiga, acara kita laporan Ketua Pemuda Masjid Al-Munawwarah. Dalam hal ini akan dilaporkan oleh Bapak Ismail Hasan. Untuk itu, kepada Bapak Ismail Hasan, waktu dan tempat kami berikan dan beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini saya selaku perwakilan dari rekan-rekan pemuda Al-Munawwarah perkenalkanlah untuk mengawali sambutan saya ini, marilah kita semua tak lupa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mengetuk pintu hati kita untuk terus memiliki jiwa sosial dan masih memberikan kesempatan menjadi hamba yang berguna dan bermanfaat untuk hamba lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sebagai umat Islam memang telah diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap kebajikan dan segala sesuatu yang akan menambahkan ketakwaan. Budaya tolong-menolong memang sangat dibutuhkan, khususnya di era sekarang ini yang semakin membuat tuntutan kehidupan semakin bertambah sulit. Alhamdulillah, pemuda Al-Munawwarah di bulan ini melakukan program bantuan sosial, dan dengan adanya kegiatan bakti sosial ini diharapkan mampu membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Laporan yang akan dilaporkan, acara ini terselenggara karena risaunya teman pemuda-pemuda karena dampak dari COVID ini, dampak dari pandemi ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang rezekinya dikurangi atau yang tadinya usahanya ramai jadi melorot karena pandemi COVID ini. Tujuannya yang seperti tadi dipaparkan, untuk saling membantu agar yang terdampak pandemi ini dapat kita bantu dengan bantuan sosial ini. Dan dana yang terkumpul untuk bantuan sosial ini yaitu didapat dari jamaah Al-Munawwarah, dari sholat tarawih dan sholat subuh. Jadi uang kotak amal yang keliling dari sholat tarawih dan sholat subuh, dan juga dari para donatur yang lapang rezekinya. Pertama kali bantuan sosial ini pertamanya akan kita bagikan sebanyak 50 orang. Ternyata antusias dari jamaah Al-Munawwarah dan para donatur akhirnya bisa ditambahkan menjadi sekitar 115 orang. Jadi bansos ini yang tadinya 50, alhamdulillah dapat bertambah banyak. Insya Allah menjadi amal untuk jamaah Al-Munawwarah dan para donatur. Sepertinya itu saja yang dapat saya laporkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ismail Hasan selaku Ketua Pemuda Masjid Al-Munawwarah.
yang telah memberikan kata sambutannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kayaknya kok lemes amat. Sehat Pak ya? Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah, kayaknya lemes banget. Insya Allah tinggal beberapa menit lagi ya. Boleh dilihat jamnya itu. Nanti kita akan buka pada pukul 6 kurang 1 menit, dihitung aja kalau udah lemes ya. Lanjut saja acara kita yang berikutnya, sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Harsono. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya nggak keluar ya. Coba bisa balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, ini salam kita orang kampung Pak. Tapi pun dijawabnya ya pun. Ini pun jangan ya ampun ya. Ya pun. Ini salam kita orang kampung. Kita semua orang kampung Pak. Sukunya boleh suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, sukunya. Tapi yang di Lampung semua orang Lampung. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu dari rumah sampai ke tempat ini, sampai pulang kembali nanti ke rumah masing-masing, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, yang kita semoga limpahan karunia dan nikmat atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Yusri selaku pemandu acara yang telah beri waktu kepada saya untuk menyampaikan sambutan sebagai mewakili rekan-rekan kami Takmir Masjid Al-Munawwarah. Ibu bapak dan anak sekalian, atas nama Takmir Masjid Al-Munawwarah kami sampaikan terlebih dulu ucapan selamat datang di masjid yang kita cintai ini. Selamat datang. Mungkin di antara ibu bapak ada yang sudah biasa ke masjid ini, ya, sudah biasa ke masjid ini karena merupakan jamaah tetap masjid ini. Mungkin juga ada yang bukan biasa tapi pernah masuk ke masjid ini. Ini mungkin juga ya baru pernah masuk saja. Nah, yang berikutnya mungkin ada yang belum pernah masuk tapi baru mendengar nama Masjid Al-Munawwarah. Ini baru mendengar aja. Oh, di sana kabarnya ada Masjid Al-Munawwarah, tapi belum pernah masuk. Nah, yang berikutnya ada yang mungkin namanya aja belum pernah dengar. Ini namanya aja belum pernah dengar dengan Masjid Al-Munawwarah ini. Nah, karena mungkin belum pernah dengar, belum pernah masuk, sekarang diundang untuk masuk ke masjid kita ini. Ya, untuk ini bapak-bapak sekalian, terlebih dulu kami sampaikan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kami pemuda Masjid Al-Munawwarah yang telah punya inisiatif untuk bakti sosial dengan menyampaikan bingkisan kepada Bapak Ibu sekalian nanti. Nah, nanti akan disampaikan Bapak Ibu ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu, apapun yang disampaikan nanti jangan dinilai wah ini cuma segini aja kok repot tidak datang kaki wong ya. Kalau cuma barang begini aja kok datang repot-repot kami diundang. Nah, ini jangan Pak, syukuri aja yang ada. Dan ini kita nilai bahwa ini merupakan langkah dari anak-anak kita pemuda Al-Munawwarah, niatan baik dari anak-anak kita Al-Munawwarah untuk membantu Bapak Ibu sekalian,
membantu meringankan beban, ya walaupun sedikit, ya sedikit, tapi itulah niatan yang baik yang tulus, ikhlas ini kita hargai dengan sebaik-baiknya. Maka sahabat kami juga memberikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya pada anak kami pemuda Al-Munawwarah. Kemudian pada Bapak Ibu yang hadir, kami juga mohon maaf kalau yang tempatnya di masjid ini mungkin kurang nyaman begitu ya. Duduknya nggak bisa nyadar semua, karena kalau nyadar semua ya cuma keliling aja ya. Paling-paling tambahnya ada di tiang, tapi insya Allah nggak lama-lama, paling sampai maghrib, paling sampai maghrib. Itu Bapak sekalian ya. Nah, kenapa kok pemuda punya kegiatan bakti sosial seperti ini? Ini merupakan bagian dari Bapak Ibu visi dari masjid kita, Masjid Al-Munawwarah. Apa visinya? Visi itu apa sih? Visi itu impian, mimpinya. Jadi takbir Masjid Al-Munawwarah itu punya mimpi. Itu yang tertuang dalam visi. Visi Masjid Al-Munawwarah adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang diridhoi Allah dengan memfungsikan masjid sebagai tempat beribadah, pusat kegiatan masyarakat dan pusat informasi. Nah, ini visinya. Ya, terwujudnya masyarakat sejahtera yang diridhoi Allah dengan memfungsikan masjid sebagai tempat beribadah, pusat kegiatan masyarakat dan pusat informasi. Ini visinya. Nanti ada misinya. Misinya terpercaya tertuang dalam tiga poin misi. Ya, yang itu nanti memang tempat masjid itu tidak hanya tempat beribadah, tapi juga sebagai tempat pusat kegiatan masyarakat, pusat informasi. Maka nanti kita di masjid kita juga nanti kan ada radio dakwah dari masjid ini, radio dakwah yang radio Al-Munawwarah itu radio dakwah. Jadi selain radio dakwah juga pusat-pusat informasi yang lain yang akan disampaikan. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu dan mohon maaf mungkin kalau nanti agak lama di masjid ini ya sampai berbuka puasa bersama, kemudian nanti habis itu sholat maghrib berjamaah di sini juga ya. Oleh karena itu ya inilah rangkaian acara dari anak-anak kita pemuda Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini saja yang kami sampaikan atas nama Pak Masjid. Jadi sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat pada pemuda dan juga terima kasih pada Bapak Ibu yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fadhil, masjid ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, masjid ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun sebagian sudah kenal. Ada yang tetangga dekat, tetangga dekat. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Harsono yang telah memberikan kata sambutannya mewakili pengurus takmir Masjid Al-Munawwarah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan saja acara kita berikutnya, yaitu tausiah atau pengajian. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Insinyur Ahmadi Sumaryanto. Kepada beliau kami persilakan. Yang ngapunten, saya copot masker. Nah kalau ngomong pakai masker mantap kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, berkah yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satunya nikmat yang kita rasakan sekarang adalah nikmat sehat. Kenapa saya sampaikan khusus? Karena alhamdulillah di tengah pandemi yang belum berakhir ini kita dalam keadaan sehat. Karena ternyata memang kesehatan itu mahal. Pemerintah itu menganggarkan untuk orang yang sakit COVID itu 200 juta. Tapi ampun terus, wis nek aku tak sakit wae ampun, ben itu 200 juta ampun. Saya yakin kalau suruh milih nggak mau Pak. Artinya sehat itu lebih mahal dari 200 juta. Ya, kata yang pernah sakit itu salah satunya itu nafasnya susah, sesak, sakit. Beda dengan kalau yang sakit misalnya sesak nafas. Karena kalau sakit sesak nafas cuma sesak aja, ya. Tapi ini sudah sakit, kemudian susah bernafas. Karena memang salah satu yang diserang itu adalah alveolar, ya, alveolar atau alveolus, ya, saya lupa juga. Tapi gelembung-gelembung udara di dalam paru-paru kita. Jadi alhamdulillah kita sehat, tidak kurang suatu apa, dan alhamdulillah sempat. Ya, kenapa kalau nggak sempat juga Bapak Ibu sekalian, kita sehat tapi nggak sempat kesini, nawaitunya mau kesini tapi nggak sempat, ya nggak nyampe juga di sini. Ya alhamdulillah. Salat dan salam melimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah memilihkan bagi kita adinul haq, agama yang benar. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, qad tabayyana rusdu minal ghayy, sesungguhnya sudah jelas antara yang jalan yang lurus dengan jalan yang sesat. Kita tinggal pilih yang mana. Alhamdulillah Rasulullah SAW kasih petunjuk pada kita, pilih jalan yang lurus, jalan yang akan mensejahterakan, membahagiakan, menyenangkan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Mas Yusri dikasih waktu sampai jam berapa? Oh, menjelang berbuka. Oh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, mungkin nanti kita bagi atau awal dulu lah saya sampaikan, menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Ismail Hasan, Pak Harsono dan Pak Fadil dalam pengantar tadi, bahwa salah satu tujuan kita kegiatan ini adalah agar Bapak Ibu tahu paham tentang Masjid Al-Munawwarah. Masjid Al-Munawwarah punya misi salah satunya adalah mensejahterakan jamaah. Ya, karenanya kami berharap, ya, harapannya sih nggak muluk-muluk. Ini juga demi kita semuanya. Harapannya apa? Harapannya Bapak Ibu sekalian nanti juga ikut meramaikan Masjid Al-Munawwarah dengan rangkaian ibadah yang ada di Masjid Al-Munawwarah. Sholat di sini, kemudian beraktivitas di sini. Insya Allah Masjid Al-Munawwarah terbuka Bapak Ibu sekalian. Kalau mau kopi, mampir, kopi siap, gula siap, ya, jadi monggo nanti. Air panas siap, kalau kurang panas masak sendiri disiapkan. Ya, jadi harapannya nanti kita semua bisa meramaikan Masjid Al-Munawwarah dalam setiap kegiatan, ya termasuk kegiatan peribadatan. Ya, jadi itu. Dan kemudian juga Masjid Al-Munawwarah ini menjadi pusat kegiatan juga. Bapak sekalian, satu pekan ini saja ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh yang bekerja sama dengan Masjid Al-Munawwarah. 2 hari yang lalu, hari Rabu, Masjid Al-Munawwarah digunakan oleh Mualaf Center Indonesia untuk membagikan bantuan dari dari Ibu Bupati, ya, Ibu Bupati. Kemudian diikuti dengan Lasdai juga, ACT, ya. Kemudian Basnas juga sering melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Munawwarah.
Kemarin giliran Lajismu, lembaga amal zakat maksudnya Muhammadiyah juga melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Munawwarah. Ya. Karenanya ini kadang-kadang kawan-kawan ini kekurangan tenaga juga. Harapannya nanti kawan-kawan yang mudah-mudahan bisa ikut bantu kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Munawwarah. Ini harapannya seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puncak dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Seorang ulama tafsir mengatakan apa puncaknya? Puncak rasa syukur kita itu apa? Puncak rasa syukur kita itu adalah alam Al-Qur'an. Ya. Allah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, mengilmui Al-Qur'an. Itulah puncak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu menjadi petunjuk huda linnas, petunjuk bagi kita. Bukan hanya petunjuk, tapi minal huda, penjelasan dari penjelasan-penjelasan yang lain. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah cari macam-macam, nggak usah nyari panduan yang lain-lain. Al-Quran itu sudah cukup untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia. Ya. Alhamdulillah lain bahwa kita ketemu dengan bulan Ramadan tahun 1442. Kalau kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, banyak teman kita yang tahu kemarin di tahun 1441 Hijrah itu bareng-bareng kita berpuasa, bareng-bareng kita sholat Id, yang tahun kemarin melaksanakan sholat Id. Karena banyak juga yang tidak melaksanakan karena pemerintah melarang waktu itu sholat Id berjamaah di masjid dan di lapangan. Banyak teman-teman kita, sahabat kita, kerabat tetangga yang tahu kemarin bareng-bareng, ya, bareng-bareng beribadah, bareng-bareng ke pasar, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Mereka sudah mendahului kita. Artinya apa? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun 1442. Istimewa berarti kita Pak. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 1440. Kenapa? Nah ini, kenapa kita istimewa? Pertama, Ramadan itu banyak punya keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Untuk apa kita berpuasa di bulan Ramadan? Ya, sudah enak-enak puasa, panganan-panganan dewi, ombe-ombenan dewi, kok rain kok nggak boleh? Ya. Tidak bolehnya itu juga nggak lama Pak, hanya mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Setelah itu boleh. Ya, kita beruntung Pak. Ya. Saya baca tadi ada satu daerah Pak di negara Islandia namanya, di Eropa bagian utara, ibu kotanya Reykjavik. Di atas lagi ada satu pulau yang itu tempat tinggal tidak banyak penduduknya, kurang lebih 400.000 orang. Indonesia itu ada kurang lebih 28 orang, ya, 28 orang. Di situ ada yang bekerja tambang minyak dan sebagainya. Berpuasanya Pak tahun ini kalau bapak-bapak pengen bandingkan itu 22 jam. Maghrib baru jam 10 malam, baru masuk maghrib. Imsak itu jam 12 malam. Coba sudah imsak, bayangkan ya, 22 jam. Kira-kira kita sanggup gak Pak ya 22 jam berpuasa? Akhirnya sudah buka buku, rolas jam 13 jam sekian aja. Kita sudah sore itu rasanya tadi Pak sampai pulang salam. Karena Pak salam pertama jawabnya Waalaikumsalam.
22 jam. Meskipun memang ada juga daerah di selatan Selandia Baru itu ada pulau terujung yang dihuni oleh manusia, puasanya itu cuma 6 jam. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau pengen puasanya pendek sekarang pergi ke Selandia Baru, ya. Di sana ada sebuah pulau di selatan lagi yang puasanya cuma 6 jam. Ya, kita pengen cerita Pak. Ya, tapi jangan dikira enak Pak. Di sana dinginnya itu, ya, dinginnya luar biasa. Kalau 4 derajat itu biasa Pak. Jadi freezer itu suhunya kisarannya 4 derajat. Ya. Nah kira-kira bayangkan jenengan masuk ke dalam freezer. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bapak sekalian, pertama keutamaan bulan Ramadan ini bisa meningkatkan takwa. Karena apa? Tujuan berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa itu salah satu yang banyak sebetulnya berfirman, tapi yang umum adalah meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Penapa? Larangan tinggalkan, ya. Yang haram tinggalkan. Yang haram itu sedikit Pak dibanding yang halal. Ya. Yang haram paling berapa? Gak cukup jari kita ini untuk menghitung. Yang halal banyak, luar biasa banyaknya, malah lebih banyak yang halal. Nah, cuma kadang-kadang kita itu ya gimana ya, malah milih yang haram. Ya. Di bulan Ramadan kemarin beberapa hari yang lalu ada berita, untungnya bukan di kampus, ada sekelompok orang meninggal karena minum minuman keras. Campurannya itu ya Allah, sudah jelas autan itu obat nyamuk dipakai campuran. Yang oke mau maju untuk bunuh obat bunuh nyamuk, ya. Gitu. Jadi banyak orang yang tidak mau bertakwa. Nah, Allah memerintahkan berpuasa salah satu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Gampang Pak. Takwa itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Kalau nanti memungkinkan, si kita sudah sampai nisab, mengerjakan zakat. Kalau belum ya infak, sedekah, ya, menunaikan ibadah haji, itu saja. Gampang. Yang ditinggalkan kepada cuma sedikit Pak. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan, Al-Qur'an itu pun rasa kita bersyukur banget Pak. Karena apa? Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Hanya kepada umat Islam Allah menurunkan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Alkitab ini diturunkan tidak ada keraguan sedikit pun untuk siapa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Al-Quran. Ya. Yang di dalamnya dinas, ada petunjuk, ada furqan, ada pembeda. Kalau kita tidak diberikan Al-Quran, jalan kita sesat, tidak terarah, malah nyimpang kemana-mana. Akibatnya apa? Kalau nyimpang kemana-mana, tersesat, gak bisa kembali ke jalan pulang, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita di akhir hayat kita seperti dalam surat Al-Imran 102 Allah mengingatkan kepada kita. Ini juga hanya orang beriman Pak. Ya, nek gak orang beriman gak dikasih tahu. Nek rakancane dewi gak dikasih tahu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu.
awalnya itu sudah hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, bukan ya Yohanes kepada semua manusia, bukan ya Bani Adam, bukan kepada Bani Adam, tapi ini hanya kepada orang beriman saja. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Loh, nomor sakit Pak, milih akhir hidup itu kita bisa milih? Tidak bisa. Kita nggak bisa milih. Mohon maaf Pak, bukan maksud melecehkan. Kalau saudara-saudara kita kemarin di kapal selam Nanggala 402 itu, ketika dinyatakan crash landing, ya, crash landing itu istilah lain dari tenggelam, ya, dia artinya mendarat dengan keras. Ya. Pada pukul 3 pagi hari Rabu, ya, tanggalnya saya lupa, hari Rabu pokoknya kemarin ya, baru yang lalu, hari Rabu jam 3 pagi. Begitu terjadi crash landing, mungkin rusak kapalnya dan sebagainya, saudara-saudara kita itu tahu 72 jam kemudian udara yang ada di dalam kapal itu habis. Ketika upaya penyelamatan dinyatakan gagal, ya, mereka tidak bisa diajak komunikasi dan sebagainya, mereka sudah tahu 72 jam kemudian udara yang di dalam itu habis. Sehari kemudian jam 3 dini hari, hari Kamis, mereka tahu bahwa persediaan tinggal untuk 48 jam. Jam 3 pagi hari Jumat, mereka tahu persediaan tinggal untuk 24 jam. Artinya apa? Mereka bisa mempersiapkan diri untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdoa, zikrullah dan sebagainya. Dan tepat jam 3 pagi hari Sabtu udara itu habis. Kita tidak tahu, saya juga belum pernah masuk dalam kapal selam, tapi kita bisa bayangkan. Tapi mereka bisa tahu kapan batas akhir hidup mereka. Kita, Bapak dan Ibu sekalian, yang sekarang ada di masjid ini, nggak tahu kapan akhir hidup kita. Mereka bisa mengisi sisa waktu mereka dengan bertaubat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mereka bisa. Kita tidak tahu. Bisa jadi keluar dari masjid meninggal. Ya, banyak orang yang kemarin hari Jumat, 2 Jumat yang lalu di bulan Ramadan ini, ya, salah seorang pengurus Muhammadiyah di Sulawesi Selatan selesai khutbah turun dari mimbar jatuh meninggal. Alhamdulillah baru saja melakukan perbuatan baik. Ya. Tapi kita tahu juga setahun yang lalu di kapal di antara Bakauheni Merak 2 orang meninggal, 1 laki-laki 1 perempuan. Ketika meninggal ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian dua-duanya di dalam mobil traktor. Ya, masih ingat mungkin beritanya ramai. Meninggal setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pilihannya kan kita meninggal seperti diberitakan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya, atau meninggal dalam keadaan bermaksiat. Jadi pilihannya cuma 2 itu, Pak. Kita tidak tahu yang mana. Karenanya bahwa dari sekarang yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana setiap waktu, setiap saat haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, begitu terus. Ya. Karena apa? Hidup ini 2 pilihan, taat atau ikat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sementara kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa
ini loh jalan benar, ini loh jalan salah. Sudah dikasih tahu. Monggo milih, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Silahkan milih jalan yang benar, silahkan milih jalan yang salah. Tapi kata Allah, wa may ya'mur bit taghuti wa yu'min billah maka disangsakan bilurul wusta. Ya. Kalau beriman kepada Allah dan ingkar kepada taghut, pilihannya kebaikan. Tapi sebaliknya, ya. Kalau kita memilih taat kepada kemaksiatan, taat kepada kesesatan, akhirnya itu adalah siksa api neraka. Nah, tinggal pilih juga Pak. Dan terus hidup di dunia ini pilih, ya sama nanti. Ya, azan, ketika azan pilih mau sholat apa tidak sholat, kan gitu. Ya, karena bapak-bapak ibu sekalian mohon maaf, kalau pengalaman tahun-tahun yang lalu, ini pengalaman tahun yang lalu, mudah-mudahan tahun ini tidak. Alhamdulillah di Al-Munawwarah itu selalu kalau motong korban cukup banyak. Motong korban banyak bisa dibagikan kepada ratusan orang. Biasanya sebelum zuhur itu sudah banyak ngumpul, ikut lihat motong hewan kurban, bantu dan sebagainya, rame Pak yang nonton. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Mas Yusri atau yang lainnya ada di sini, apa yang terjadi? Yang tadinya nonton malah pada keluar dari lingkungan Al-Munawwarah pergi. Itu tahun-tahun yang lalu. Insya Allah tahun ini dan seterusnya tidak. Gitu. Memang pilihannya dua itu Pak. Alasan yang banyak. Loh Pak, kok boten malah mabuk masjid sholat? Ini bajunya kotor. Lah baju kotor kok dienggo? Najis ini wau Pak. Lah najis kok dienggo? Gitu. Ya kan? Kadang-kadang ya begitu selesai jamaah sholat selesai keluar sudah masuk lagi rame-rame. Kapan baginya Mas Yusri? Oh, ini kupon aku Mas Yusri. Aku diseke. Nah itu biasanya seperti itu tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini tidak. Ya mudah-mudahan. Jadi bedanya seperti itu. Melaksanakan perintah Allah atau ingkar kepada perintah Allah. Sama. Puasa juga begitu. Pilihannya dua, berpuasa atau tetap tidak berpuasa. Nah, karena itu tadi saya semalam ngobrol salah seorang kawan di sini. Gitu. Kemarin pagi itu beliau sholat duha di sini. Saya bilang wajahnya roto, kesel. Gitu. Gimana nggak kesel? Tadi saya ke kantor, di gudang di kantor itu pada merokok, pada ngopi. Ya, pilihannya kita ini ada yang tetap merokok, tetap ngopi. Berangkat dari rumah, bohong. Berangkatnya puasa, sahur berangkat ikut, gitu. Sampai kantor ngopi, rokok. Pilihannya dua, taat atau ingkar. Nah, bapak-bapak sekalian, kembali ke surat Al-Imran ayat 102 itu tadi. Kita yang tidak tahu kapan mati, kita yang tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita, kita yang tidak tahu kapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan pada dua pilihan tadi. Menghadap Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghadap Allah dalam keadaan maksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihannya dua. Tinggal kita gimana pilihnya. Ya. Nah itu tadi. Itu keutamaan bulan Ramadan yang kedua. Yang ketiga, ya keutamaan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada satu malam Al-Qadar namanya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, Allah membalasi dengan kebaikan yang lebih dari 1000. Ya, berarti sama sebaliknya. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu, maksiat kita seperti
bermaksiat selama 1000 bulan. Nggak ketutup Pak hidup kita. Hidup kita itu belum tentu umur 1000 bulan. Sinten sing sakniki 1000 bulan kan kurang lebih 83 tahun. Yang usianya 83 tahun. Bapak Yuswani pinten? Umurnya berapa? Umurnya pinten Pak? 85. Alhamdulillah bonusnya sudah 2 tahun dari 1000 bulan. Bapak sampai Mas pinten umurnya Pak? Sing masker biru, baju kuning dengan pinten? 80. 73 belum 1000 bulan. Iya. Maka bayangkan ya, kalau kita bermaksiat pada malam hari itu sama menghapuskan semua pahala yang kita dapat. Sebaliknya kalau kita beribadah di malam hari itu, berbuat baik di malam hari itu, bersedekah di malam hari itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih dari 1000 bulan. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu ditempatkan di 10 hari terakhir. Karena apa? Supaya kita itu mempersiapkan diri dulu. 10 hari pertama kita persiapkan diri kita untuk menuju puncak bulan Ramadan. Apa itu? Lailatul Qadar. Tambah 10 hari yang kedua, ya, dan kemudian puncaknya pada hari-hari 10 yang terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih ada kesempatan. Hari ini hari ke-25, ada 5 malam lagi, ya, ada 5 malam lagi. Kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di 5 malam yang terakhir ini. Siapa tahu Lailatul Qadar turun pada malam ke-26, 27, 28, 29, 30. Masih ada 5 malam. Ya, sekarang saya ngajak nih Bapak Ibu sekalian, monggo kalau pengen beribadah di Al-Munawwarah pada malam-malam hari itu, ya, panitia menyiapkan semua fasilitas berbuka, sahur, di tempat tidur dipersiapkan Pak. Tempat tidurnya milih, ya, aja di pojok blok ini, pojok blok ini, pojok blok tercampur, sing satu deret 2 baris ini jangan, karena kawan-kawan pada sholat di depan. Ya, mau di sana boleh, mau setengah jam di sana pindah ke sini boleh, dari sini naik ke atas boleh Pak. Jadi luar biasa kan Pak. Beliau betul sakit pilih tempat tidur paling 2 atau 3. Di sini boleh, di mana-mana boleh. Ya, jadi Bapak dan sekalian, ya, mau kepanasan di sini di luar sana juga boleh. Monggo ini ada yang buka baju tidurnya di luar, panas katanya. Loh, gistik kok panas? Itu tapi nyatanya nggak tadi mungkin. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Monggo saran-saran kita mencari berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah. Masih ada sisa 5 malam. Mudah-mudahan Lailatul Qadar bukan pada malam ke-20, 21, 22, 23, 24, 25, tapi malam yang 26 dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, yang ngapunten enten kira-kira kita yang diatur. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Aku lupa dan astaghfirullah. Innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmadi Sumaryanto yang telah memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Semoga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dari sebagian apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita tinggalkan, dan kebaikan-kebaikan yang telah beliau akan sampaikan tadi yang mungkin belum sempat kita kerjakan, mari kita niatkan dengan sungguh hati mulai hari ini dan seterusnya kita lakukan kebaikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hamba-hamba Allah yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan pada acara penutup, alangkah baiknya
kita berdoa terlebih dahulu dan mohon kesediaan Bapak Ustadz Fadil untuk memimpin doa pada kesempatan ini. Kepada Bapak Ustadz Fadil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa nasyhadu bi annaka la ilaha illallah antal ahad antas samad antal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami pada bulan yang penuh berkah ini, pada tempat yang penuh berkah ini. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang hatinya terikat cinta kepada masjid. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati-hati yang lunak untuk bisa menerima nasihat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perpecahan dan tujukanlah kami kepada satu persatuan, yaitu menjadi hamba-hamba yang baik. Ya Allah, apabila kami menjadi hamba-hamba yang kurang taat, berikanlah kami taufik dan hidayah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang taat. Mudahkanlah kami untuk memenuhi panggilan kewajiban. Mudahkanlah kami untuk melangkah ke masjid. Mudahkanlah kami untuk senantiasa membesarkan di dalam ibadah-ibadah kepada Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mampu mengendalikan diri. Ya Allah, pada masa Covid yang terkadang menyulitkan kepada kami, berikanlah kemudahan kepada kami, karena tidak ada kemudahan apabila Engkau telah menjadikannya sulit, dan tidak ada kesulitan apabila Engkau telah menjadikannya mudah bagi kami. Ya Allah, ya Allah, jagalah kesehatan kami, keluarga kami, warga kami, dan bangsa kami dan dunia kami, khususnya saudara-saudara kami seiman di negara kami dan di seluruh negara ini. Ya Allah, angkatlah COVID-19 ini dan kembalikanlah kami kepada kehidupan yang normal kami. Ya Allah, sungguh jadikanlah kehidupan dunia ini menjadi kesempatan kami untuk menjadi manusia-manusia baik, dan jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara buruk, dan jadikanlah kematian yang pasti akan menjemput kami merupakan saat kami berbahagia dengan seluruh amal-amal kebaikan ikhlas karena Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi doa yang telah dipimpin oleh Ustadz Fadil. Semoga Allah senantiasa mengampungkan doa yang dipanjatkan, dan semoga pula kita termasuk orang-orang yang senantiasa suka pada doa, karena sebaik-baik orang mukmin adalah yang senantiasa memperbanyak doa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang berbahagia, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Penutup acara segera tiba. Mohon maaf atas kehilafan, kealpaan saya sedang membawakan acara pada kesempatan hari ini. Dan mari acara ini kita akhiri atau kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما
of the Quran. I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما